La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang dizalimi mengambil haknya dari orang yang menzalimi, ya. Orang yang dizalimi mengambil hak dari orang yang menzalimi. Itu maksud daripada qisas. Yaitu yang dizalimi mengambil hak dari yang menzalimi. Oleh karenanya Allah telah mengisyaratkan dalam Al-Quran akan hal ini konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Maha Adil, maka konsekuensinya maka akan terjadi qisas pada hari kiamat kelak. Allah berfirman di antaranya, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Maka pada hari ini setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan. La zulmal yaum, tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah perhitungannya sangat cepat. Di sini Allah mengatakan setiap jiwa akan dibalas dan tidak ada kezaliman, tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan. Oleh karenanya yang punya hak akan mengambil haknya. Demikian juga dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Sungguhnya kalian nanti pada hari kiamat kelak akan berdebat, bersengketa di hadapan Tuhanmu. Bersengketa maksud apa? Adalah untuk mengambil haknya. Jadi qisas ini melazimkan adanya sidang atau persengketaan, ya. Melazimkan adanya perdebatan, persengketaan di hadapan Allah. Antara yang dizalimi dengan yang menzalimi. Yang menzalimi dan yang dizalimi. Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Ini maknanya sekalian akan berdebat, berbantah-bantahan. Maksudnya buat apa? Untuk terjadi qisas, ya. Masing-masing berdebat, mendatangkan buktinya. Taib qisas kita bisa bagi menjadi beberapa jenis, ya, beberapa jenis secara logika, ya. Saya tulis di sini. Model-model qisas. Atau di sini aja dulu, nanti bisa di apa namanya? 3 kemungkinan qisas, 3 kemungkinan model qisas. Yang pertama adalah qisas antara yang tidak dibebani taklif. Dibebani taklif. Taklif itu maksudnya seperti manusia, kita ini mukallaf. Mukallaf masih dibebani oleh hukum syariat. Diperintah dan dilarang. Namanya taklif. Taklif itu secara bahasa Arab artinya pembebanan. Kita manusia diberi beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada di sana makhluk yang tidak dibebani, yaitu hewan. Maksudnya adalah di antara para hewan. Di antara hewan-hewan. Hewan-hewan tidak dibebani perintah dan larangan, namun mereka juga pada hari kiamat akan diqisas. Kemudian yang kedua, qisas antara yang dibebani dengan taklif. Kita tahu yang dibebani dengan taklif ada 2, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia, ya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali
untuk menyembahku. Jadi bukan cuma manusia yang diperintahkan beribadah, jin juga. Makanya penghuni neraka juga ada jin dan manusia. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni ya wal insi." Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya jantung tidak mereka gunakan berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adzan la yasma'una biha, mereka punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengar kebaikan. Ini di buku banyak perubahan ya. Jadi di buku ada tambahan-tambahan. Jadi kisos antara yang dibanding dengan taklif ini juga ada beberapa kemungkinan. Pertama, antara manusia dengan manusia. Kemudian antara jin dengan jin. Bukan jin dengan jun ya. Antara jin dengan jin. Yang ketiga, antara jin dan manusia. Antara jin dan manusia ya. Karena kita tahu ada antara jin dan manusia interaksi. Jin mengganggu manusia, maka jin tersebut juga akan dikisos. Seperti jin-jin yang digunakan oleh para dukun untuk menyihir manusia. Mereka menzalimi manusia. Mereka akan dikisos ya. Makanya kalau ada orang disihir, misalnya diganggu, dia bersabar. Karena dia sedang dizalimi dengan kezaliman yang besar. Maka pada hari kiamat dia akan mengambil haknya dari para jin-jin tersebut, atau dia akan mengoffer dosa-dosanya kepada para jin tersebut, karena jin tersebut telah menzaliminya. Yang ketiga, kemungkinannya kisos antara yang dibebani taklif dengan yang tidak. Yaitu gampangannya antara manusia atau jin dengan hewan. Bukankah manusia bisa menzalimi hewan? Bisa ya. Bisa. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat mereka juga akan dikisos. Ini kira-kira 3 kemungkinan model kisos yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Paham Ibu? Yang pertama, kisos antara hewan-hewan yang tidak dibebani taklif. Ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya hewan-hewan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar adalah untuk dikisos di antara mereka. Adapun dalil-dalil tentang bahwasanya mereka dikumpulkan di padang mahsyar di antaranya surat At-Takwir ayat 5. Wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang liar dikumpulkan ya. Coba kita jelaskan yang pertama. Kisos antar hewan. Ya. Hewan-hewan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dikisos. Tapi adapun dalil-dalilnya, dalil-dalil ada 3, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan As-Sunnah. Hadis. Adapun Al-Quran di antaranya surat At-Takwir ayat 5. At-Takwir ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhusyu husyirat," ketika binatang-binatang liar dikumpulkan. Wuhush maksudnya binatang liar. Jadi bukan hanya binatang-binatang yang tidak liar, yang liar, singa, macan ya. Seandainya dinosaurus pernah hidup akan didatangkan. Tapi entah dia pernah ada atau tidak, Allah alam bisawab. Tapi semua hewan akan didatangkan. Makanya hari tersebut hari yang sangat dahsyat ya. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una fi miqati yaumin ma'lum ya. Dari yang pertama sampai akhir semua dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Dzalika yaumun masyhud, itulah hari yang
disaksikan, hari yang disaksikan. Taib, di antara juga dalam surat Al-An'am 38, surat 6 ayat 38. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada seekor binatang pun yang di atas muka bumi dan tidak ada burung-burung yang berterbangan dengan mengepakkan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian juga. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami luputkan dalam kitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Mereka setelah itu akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Semua hewan akan dikumpulkan, dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Demikian juga dalam surat Asy-Syura ini ada tambahnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 29. Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah." Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah menciptakan langit dan bumi. Kemudian apa yang Allah tebarkan di langit dan di bumi berupa makhluk-makhluk ya. Dabbah termasuk dalamnya adalah hewan-hewan. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah jika berkehendak Allah akan kumpulkan mereka. Untuk kumpulkan mereka. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Kata Allah, jika Allah mampu untuk mengumpulkan mereka jika Allah berkehendak. Kapan? Hari kiamat. Makanya dalil bahwasanya hewan-hewan akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Adapun hadis Nabi, seperti hadis Nabi, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguhnya kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Itu hak yang kalian ambil secara zalim, mau tidak mau akan kalian kembalikan pada hari kiamat kelak. Hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qarna. Sampai dikembalikan kepada kambing yang tidak bertanduk, haknya diambil dari kambing yang menandukinya. Dalam hadis yang dari Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu ra'a syataini tantatihan. Rasulullah melihat ada dua ekor kambing yang saling tanduk-tandukan. Faqala ya Abu Dzar hal tadri fima tantatihan? Kata Abu Dzar, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa mereka dua kambing itu saling tanduk-tandukan? Qala la, kedua kambing berkata tidak tahu. Qala lakinnallaha yadri, tapi Allah tahu, wa sayaqdi bainahuma, Allah akan menyidang di antara keduanya. Allah akan menyidang di antara keduanya. Kita lihat banyak kambing, banyak hewan berkelahi. Kita juga lihat banyak manusia berkelahi, kita nggak tahu. Tapi nanti akan disidang. Ini berkelahi, ini maki anu. Berkelahi antara manusia, bahkan di antara keluarga. Kita nggak bisa telusuri dan kita tidak punya data yang kuat untuk mengetahui apa yang sebab terjadi. Tapi Allah tahu siapa yang salah, siapa yang benar, dan akan disidang pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, anna Rasul Abu Dzar berkata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam kana jalisan. Rasulullah sallam sedang duduk. Wasyatani taktarinan, dan dua kambing saling tanduk-tandukan. Fanatahat ihdahumal ukhra fa'ajadahatha. Maka salah satunya kemudian menunduk yang lainnya sehingga menjatuhkannya. Qala fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Faqila lahu ma yudhika ya Rasulullah? Apa yang buat kau tertawa ya Rasulullah? Ajibtu laha, aku takjub dengan hewan kambing tersebut. Walladzi nafsi biyadihi la yuqadanna laha yaumal qiyamah, ay la yuqtasanna laha. Sungguhnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya hewan yang ditanduk tadi yang dijatuhkan akan mengambil kisos dari kambing yang menanduknya. Baik. Jadi hadis-hadis menunjukkan bahwasanya hewan-hewan akan dikumpulkan dan juga dikisas. Oleh karenanya ketika orang kafir melihat kejadian itu, jadi itu terjadi di padang mahsyar, semua melihat ada hewan dikisas, kemudian satu ditanduk juga sebagaimana dia balas. Hewan yang pernah ditanduk akan membalas hewan yang pernah menanduknya. Setelah itu semua selesai, Allah katakan kepada hewan-hewan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Karena mereka tidak dibebani, tidak masuk surga, ada surga hewan, tidak ada. Bidadari hewan enggak ada. Jadi mereka setelah dikisos, mereka jadi apa? Tanah. Nah, hal itu dilihat oleh orang kafir. Orang kafir ketika melihat hewan setelah dikisos jadi tanah, maka mereka berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Dia berkata, seandainya saya hanyalah tanah. Seandainya saya hanyalah tanah. Ya.
Kenapa kalau orang kafir di kisos ada lanjutannya neraka? Kalau hewan di kisos tidak ada lanjutannya, hanya sekedar di situ saja. Maka dia berangan-angan seandainya saya seperti hewan, seandainya saya menjadi tanah, selesai urusan. Tapi ternyata tidak selesai urusannya. Tapi jadi apa hikmah kalau begitu? Ini kisosnya namanya kisos muqabalah ya. Jadi kisos ini kisos hewan adalah namanya kisos muqabalah. Muqabalah itu hanya sekedar pembalasan setimpal. Sebenarnya disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Bukan kisos taklif. Kisos taklif yaitu pembebanan. Karena kalau kisos taklif maka ada ujungnya surga atau apa? Neraka. Surga atau neraka. Tapi apa hikmah? Hikmah dari kisos antar hewan, hikmahnya ada 3 saya sebutkan dalam buku. Ada 3. Yang pertama, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adil. Sampai hewan-hewan pun Allah kisos. Allah tidak biarkan hewan seenaknya sendiri. Hewan pun akan dikisos. Yang kedua, untuk menekankan kisos di antara manusia. Di antara manusia. Artinya kalau hewan saja ada kisosnya, apalagi manusia. Dan itu yang disebut dalam hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Ya. Kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Jangankan kalian, sampai kata Rasul, hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Sampai kambing yang tidak bertanduk pun akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Artinya kalau hewan saja dikisos, apalagi manusia. Pastikan hal tersebut. Maka jangan main-main, jangan menyangka tidak ada kisos, jangan menyangka terjadi di dunia selesai, dia sudah mati, saya selamat, selesai. Enggak ada selesainya. Saya sudah berhasil menang di persidangan, selesai. Enggak ada selesainya. Itu kan persidangan dunia. Di akhirat belum ada persidangan yang sesungguhnya. Yang ketiga, agar kaum orang kafir semakin menyesal. Semakin menderita. Sehingga mereka berangan-angan menjadi tanah. Namun tidak bisa karena hewan itu kisosnya kisos muqabalah. Adapun manusia kisosnya kisos taklif. Jadi ada pembebanan dan kemudian ada hasilnya surga atau neraka. Tapi ini model pertama, kisos di antara hewan. Baik. Sekarang kisos di antara yang dibebani. Ini sudah Ibu. Model kedua. Kisos di antara yang dibebani taklif. At-taklif. Ya. Hal ini telah dijelaskan ya. Pertama, kita katakan kisos di antara manusia. Kisos di antara manusia. Dan tentunya yang menjadi perhatian kita karena yang kedua, kisos di antara jin, kita bukan urusan kita ya. Jin mau di antara mereka, urusan mereka ya. Tapi kita perhatian di antara manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man daraba darman dzulman uqtusa minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul orang lain dengan kezaliman, maka dia akan dikisos pada hari kiamat. Mukul, maka dikisos pada hari kiamat kelak. Bukan berarti setelah mukul selesai di dunia, enggak, ada kelanjutannya. Nabi juga bersabda, "Man daraba mamlukahu zaliman uqida minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul budaknya dengan zalim. Budak itu kan dimiliki oleh majikannya, bisa diperjualbelikan. Tapi ketika dia memukul
bukan haknya berlebihan, dan karena zalim maka dia akan dikisos pada hari kiamat kelak. Sang majikan dikisos oleh budaknya sendiri. Ini budak, apalagi di bawahnya mungkin pembantu, pegawai yang bukan budak yang tidak bisa diperjualbelikan. Makanya Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, di antara wasiat Nabi, as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatian salat, perhatian salat, perhatian budak-budak kalian. Jangan sampai kalian zalimi, jangan sampai kalian zalimi. Kalau maksud saya budak saja yang bisa diperjualbelikan di zaman itu, tidak boleh dizalimi, apalagi selain budak, oleh pegawai, apalagi anak buah dan yang lainnya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan ada qisas. Baik. Bagaimana proses qisas? Tentunya qisas pada hari kiamat kelak tidak bisa dibayar dengan harta, ya, karena manusia bangkit tanpa harta. Ya. Sudah kita jelaskan pada teman sebelumnya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak tidak memakai baju, tidak memakai alas kaki, belum disunat, dan buhman, tidak ada harta yang dibawa sama sekali. Kalau di dunia mungkin dia bayar dengan harta, orangnya ridho. Tapi ketika di akhirat nggak ada harta. Terus bagaimana cara bayarnya? Bayarnya dengan kebaikan dan dosa. Entah menerima transfer dosa atau mentransfer kebaikan kepada orang yang dizalimi. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in." Siapa yang menzalimi saudaranya terkait dengan harga diri saudaranya atau selainnya, dia menjatuhkan saudaranya, dia merendahkan saudaranya, dia menghina saudaranya, nuduh saudara yang tidak, itu terkait dengan harga diri. Kezaliman itu tiga. Kezaliman terkait dengan darah, terkait dengan jasad, terkait dengan harga diri. Darah maksudnya jiwa, harta, dan harga diri. Ya, tiga sumber kezaliman atau kaitan kezaliman cuma tiga. Terkait dengan darah, misalnya kita mukul dia, entah benar atau tidak, atau kita membunuh, waliyadzubillah, itu namanya terkait dengan jiwa seorang. Bisa kita rusak fisiknya, bisa kita bunuh dia, waliyadzubillah. Yang kedua, harta. Kita ambil hartanya, ya. Kita ambil hartanya, aku tidak memberikan haknya, ya. Atau menggunakan hartanya tanpa izin, ya, ini tidak boleh, ya. Karena harta punya status kepemilikan dalam Islam, maka tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin sang pemilik. Maka tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar, ya. Saya pernah cerita kisah tentang, kalau tidak salah, Abdullah bin Mubarak yang ayahnya adalah pegawai di kebun, ya. Satu hari majikannya suruh untuk ngambil buah-buah yang dia suruh ambil yang bagus. Ternyata dia tidak bisa pilih mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Majikannya marah, karena aku tidak bisa milih, padahal petugas kebun. Saya nggak pernah coba. Dia bilang, saya nggak pernah coba. Akhirnya dia dinikahkan sama putri pemilik kebun. Karena pemilik kebun tadi takjub dengan orang ini. Kerja lama nggak pernah nyoba-nyoba buah-buahan. Karena dia merasa itu bukan hak dia. Kecuali diizinkan oleh sang pemilik kebun. Ya. Jadi mau saya, yang kedua terkait dengan harta, termasuk disebut oleh para ulama, misalnya kalau kita ke masjid, terus kita mau wudu, kita pakai sendal orang. Supaya sendal kita tidak basah, kita pakai sendal orang. Kita sendal bagus sih, baru beli 200.000 dari kulit. Itu sendal teman dari plastik, ya. Plastik daur ulang. Kemudian ada plastik pakai. Padahal yang punya sendal plastik pun tidak mau sendalnya basah. Kita pakai, kemudian pakai lagi dengan santainya tanpa merasa bersalah, ya. Tanpa merasa bersalah. Ini tidak boleh, berarti menggunakan milik orang lain tanpa izin. Ini contoh. Izin. Ini namanya kezaliman terkait dengan milik orang lain. Terkait dengan harga diri banyak, ya, merendahkan, menghina, menuduh yang tidak, membuat isu yang tidak benar, banyak sekali, dan itu sudah terlalu tiap hari makanan sehari-hari di medsos, ya enggak? Sehari-hari. Sarapan pagi, lunch sama dinner isinya harga diri orang lain. Maka ini yang terkadang disepelekan, menzalimi harga diri orang lain, padahal dia ini yang sering terjadi. Makanya Rasulullah menyebutkan di awal, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya terkait dengan harga dirinya, au syai' atau yang lainnya, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Dihalalkan supaya tidak disidang pada hari kiamat kelak.
Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tiba hari di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ya, kalau masih ada duit bisa dihalalkan dengan bayar, tapi hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, maka akan diambil amal salehnya sesuai dengan kadar kezalimannya, di-offer kepada orang yang dia zalimi. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Kalau dia tidak punya pahala-pahala, ya sudah, dosa-dosa orang yang dia zalimi itu akan dipikulkan kepadanya. Waliyadzubillah, mengerikan. Saya ketemu dengan kawan, ini cerita aja, jangan tersinggung ya. Jadi dia, istrinya lebih dari satu ya. Terus dia sama satunya ya mungkin kurang ya. Meskipun istrinya bilang ridho. Terkait dengan jatah nginap lah. Maka saya bilang, kau harus sering-sering minta maaf sama istri. Karena kau tidak adil di antara kedua istrimu. Satu kau nginap, satunya kau tidak nginap. Ya. Itu adil atau tidak? Tidak adil. Dan orang yang tidak adil akan datang pada hari kiamat. Kalau punya dua istri, badannya apa? Miring. Ya. Mukanya miring, badannya miring, otaknya miring, semua miring. Maka saya bilang, kau harus sering minta maaf sama istrimu. Karena itu hak istrimu. Ya, cukup sekali namanya wanita ketika mungkin hari ini dia ridho, besok dia tidak ridho. Bulan ini ridho, bulan depan dia tidak ridho. Maksudnya hati-hati. Ya. Hati-hati. Itu sudah amal soleh banyak, ternyata dari sisi tidak adil, repot. Ya. Makanya jangan sepelekan masalah hak orang lain. Mengerikan. Kalau kita punya salah sama pasangan kita, harus minta ridho. Jangan sampai kita meninggal, pasangan kita tidak ridho karena kita menzaliminya. Makanya wanita yang bahagia adalah wanita yang ketika dia meninggal, suaminya dalam kondisi ridho kepadanya. Ya. Bukan kalau dia meninggal, suaminya senang. Mau kawin lagi ini. Alhamdulillah, segala beban telah sirna. Jangan. Jadi, kalau kita punya salah sama orang, kita minta ridho. Bahkan kalau kita sama pembantu kita salah, kita tahu berlebihan, kita minta maaf. Nggak usah malu, masalahnya hari kiamat. Kita bilang, aduh maaf tadi, Bi, saya tadi salah, mohon maaf. Kalau kita kasih duit, insya Allah dia ridho. Dia di dunia kita kasih 100 ribu, 200 ribu, dia sudah senang. Di akhirat, nggak mau dia. Nggak ada duit juga mau kasih dia. Benar atau tidak? Iya. Kalau di dunia kita zalim sama pembantu kita, zalim sama orang. Kita kasih duit, dia sudah senang. Mungkin dia berterima kasih. Marahin lagi aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting dapat duit. Iya. Kalau di akhirat gimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita punya masalah sama orang, kita minta maaf, minta daripada ribut hari kiamat kelak. Karena Rasulullah mengatakan falyatahallalhu minhul yaum. Hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Kalau enggak nanti prosesnya seperti tadi. Bayar dengan kebaikan atau mikul dosa orang lain. Rasulullah juga bersabda, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Bangkrut itu kan jelas, al-muflisu fina man la dirham wala lahu wala mata'. Kalau kita bangkrut, manusia jelas, dia dulu punya harta, kemudian ludes, itu yang bangkrut. Kalau dari awal miskin namanya bukan apa? Bangkrut. Bangkrut itu dia punya duit, punya aset, tahu-tahu ludes, itu namanya bangkrut. Maka sahabat berkata, al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, yang seperti itu tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya aset, wala mata', tidak punya aset, habis semuanya. Maka Rasulullah jelaskan, itu bangkrut di dunia. Yang penderitaan sesungguhnya adalah bangkrut di akhirat. Innal muflisa, maka Rasulullah mengatakan, sungguhnya orang bangkrut min ummati, orang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ini pahalanya banyak. Pahala salat, pahala puasa, zakat. Tetapi ternyata ludes semuanya pahala tersebut. Kenapa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Ternyata dia pernah mencaci maki si fulan. Syatam itu mencaci maki, merendahkan, syatum. Terkait dengan lisan. Wa qadhafa hadza, dan dia pernah menuduh saudaranya tidak, pernah tuduh berzina pernah tuduh bikin malu orang lain. Wa akala mala hadza, dan dia pernah makan harta dari yang ini, dia makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan dia telah menumpahkan darah orang lain. Wa dharaba hadza, dia pernah mukul orang. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dia melakukan zalim pada 3 hal. Terkait dengan terkait dengan harga diri, terkait dengan harta orang, dan terkait dengan jasad orang lain. Terkait dengan harga diri orang lain tadi dia maki-maki dan menuduh yang tidak.
Terkait dengan harta, dia makan harta orang lain yang bukan haknya. Dan terkait dengan jiwa, yaitu dia menumpahkan darah atau dia mukul. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka bangkrutlah dia, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diambil dan dioffer kepada orang dia zalimi. Wa hadza min hasanati, ini dikasih, itu dikasih. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, kalau ternyata pahalanya sudah habis sebelum bisa melunasi utang-utang kezalimannya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka diambillah dosa-dosa mereka, kemudian dicabut dari dosa-dosa yang dia zalimi, dicabut dari mereka, dipikulkan kepada dia, kemudian dilemparkan dia dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah ya. Jadi metode kisos tanpa harta tapi dengan bayar pahala atau memikul dosa. Ini kisos di antara manusia. Metodenya dengan membayar pahala atau memikul apa? Dosa. Memikul dosa orang yang dizalimi. Makanya saya bilang tadi, kalau yang kita zalimi cuma 1-2 orang, mungkin masih oke lah. Tapi kalau kita zalimi 100.000 orang, 1 juta orang, 150 juta orang, ngeri. 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 Hidup alhamdulillah, hidup nyaman, kita masih makan, masih gemuk, masih punya rumah, masih punya mobil. Hidup jangan spekulasi ya. Ternyata kita zalimi orang. Makanya kalau seorang menjadi pejabat, 2 kemungkinan. Dia menjadi orang terbaik dengan membantu masyarakat, pahalanya sangat banyak karena membahagiakan banyak orang, atau dia menjadi orang terburuk karena menzalimi banyak orang. Jadi antara pintu surga atau pintu neraka jahanam. Karena yang dia zalimi banyak. Orang korupsi itu ngeri. Saya sering bilang, bayangkan orang korupsi, ada proyek bikin jalan. Terus dia korupsi, akhirnya aspalnya jadi tipis. Yang artinya lebar jadi sempit. Akhirnya yang itu jalan harusnya 1 tahun baru diperbaiki, baru 3 bulan sudah bolong-bolong, sudah lubang-lubang. Setiap hari padahal yang lewat bolong tersebut ada 1000 mobil. Setiap 1000 mobil jeglek. Jeglek. Setiap jeglek dia dosa. Bagaimana kalau satu mobil isinya 5 orang? 5 kali 1000, 5.000. Duit dia buat apa? Buat makan, terus makan banyak-banyak nggak bisa. Makan emang kalau duit banyak mau makan 20 kilo, baru 100 gram, 500 gram sudah berhenti. Sudah kenyang sudah nggak ada yang enak. Ya enggak? Sudah nggak ada yang enak. Dia mau jalan-jalan juga capek sendiri, jalan-jalan terus dia capek. Ya. Dia mau kawin lagi juga takut. Terus duit buat apa? Duit maksiat. Kezaliman bertumbuk-tumbuk pada hari kiamat kelak. Makanya ngeri kalau orang zalim terhadap banyak orang. Makanya sampai saya pernah sampaikan hal ini. Salah satu ulama, kalau tidak salah Qadhiyat atau Al-Maziri, menyebutkan bagaimana sulitnya orang penarik pajak yang cara zalim, bagaimana dia bertobat susah sekali. Kenapa penarik pajak kalau caranya zalim? Terlalu banyak orang dia zalimi. Dan itu bertahun-tahun dia kerja. Maka untuk minta penghalalan dari orang dia terlalu susah. Susah. Meskipun dosanya mungkin diampuni tapi susah, kata sebagian ulama. Kenapa? Karena keterkaitan dengan terlalu banyak orang yang dia zalimi. Sulit. Apakah semua orang itu ridho? Kita manusia diambil uang aja misalnya 100.000 kita nggak ridho. Iya nggak? Tapi kalau diambil 1 juta, 2 juta, 1 miliar tanpa ada hak. Kalau ada hak ya tidak apa-apa, itu hak. Wajib kita tunaikan. Kalau tanpa hak, ya. Apalagi kalau sudah diambil terus dikorupsi lagi, oh double-double dia. Double-double maksiatnya. Waliyadzubillah. Hidup cuma sebentar. Kemudian dia terlalu spekulasi dalam kehidupan. Kebanyakan orang juga gitu, orang tamak, bukan orang miskin. Udah kaya, udah punya duit, udah punya rumah. Rumahnya sudah berbilang. Mobilnya sudah berbilang-bilang. Udah banyak. Tapi ya begitulah, kalau sudah terjerumus dalam kemaksiatan maka tidak mau berhenti. Jadi metodenya dengan bayar pahala atau mikul dosa orang dizalimi, ya. Baik. Kalau sudah begini maka ada beberapa kemungkinan
jika terjadi sidang antara manusia, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, antara yang zalim dengan yang dizalimi. Yang kedua, ternyata saling menzalimi. Saling menzalimi. Saling menzalimi, ini mungkin terjadi, misalnya antara majikan dengan anak buah. Majikan, anak buah malas kerja, majikan juga akhirnya zalimi juga, ya. Akhirnya dimaki-maki, dia cimaki, dipukul, ya, seperti ini namanya saling menzalimi. Harusnya yang dilakukan oleh majikan harusnya gajinya dikurangi, selesai. Kalau enggak ya pecat, tapi dipukul, dimaki-maki, direndahkan, ya, contoh. Contoh ada suami istri saling menzalimi, ya. Ya, istri misalnya diajak berhubungan tidak mau, kan zalim sama suaminya. Sudah cari duit setengah mati dari pagi sampai malam, diomelin, dia diajak berhubungan, ternyata tidak mau. Zalim sama suami. Tapi suaminya akhirnya zalim juga, KDRT. Jadi zalim dibalas dengan apa? Kezaliman. Itu banyak terjadi. Kalau antara zalim dan zalimi selesai, maka kisos diambil dari yang menzalimi. Kisos diambil dari yang menzalimi. Tapi kalau saling menzalimi juga maka sama-sama zalim, maka ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Yang pertama, sama nilai zalimnya dari keduanya. Maka ini impas, selesai. Impas. Selesai. Dia mukul, kau juga balas mukul. Selesai. Dia maki, kau juga balas maki. Selesai. Tapi ternyata yang masalahnya kedua, atau ini dua kemungkinan aja. Dua kemungkinan. Yang kedua, zalimnya beda tingkatan. Maka yang lebih zalim dikisos. Misalnya si A memukul si B dengan satu pukulan, ternyata si B balas dengan dua pukulan. Asalnya si B dizalimi, si A menzalimi, tapi ketika B balas dua pukulan, jadilah B zalimnya lebih besar. Akhirnya si A mengambil kisos dari si B, padahal dia statusnya tadi dizalimi. Tapi kan dibalas berlebihan, maka yang balas berubah status jadi menzalimi. Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah menyebutkan tiga model. Siapa yang balas, maka balas setimpal, ini apa-apa, impas. Yang kedua, memaafkan lebih baik. Yang ketiga, dia balas lebih besar, maka dia status dari zalimi menjadi apa? Menzalimi. Tapi kita bacakan kisah ini. Anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li mamlukaini yukadzibunani wa yakhunani." Inna li mamlukin. Sungguhnya saya punya budak-budak. Bukan dua orang budak ya, itu salah terjemahan. Saya memiliki budak-budak. Saya memiliki budak-budak mamlukin. Yukadzibunani, mereka sering berdusta kepadaku. Wa yakhununani, dan mereka sering berkhianat kepadaku. Ini budak-budak kurang ajar ya. Bohong, suka khianat. Wa ya'sunani, suka membangkang. Padahal budak-budak itu dia beli dengan duit banyak. Ternyata mereka kurang ajar. Maka saya balas, wa ashtumuhum wa adribuhum. Maka saya maki mereka dan saya pukul mereka. Fa kaifa ana minhum, terus bagaimana aku ya Rasulullah dengan mereka? Jadi pertanyaan jelas, ya saya balas, saya maki mereka. Dia tidak apa namanya, tidak berkhianat kepada para budak, ya, tapi dia balas dengan makian.
dan pukulan. Ashtumuhum wa adribuhum. Dia balas dengan makian dan pukulan. Qala yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka. Nabi menjelaskan, maka akan dihitung kadar pengkhianatan mereka terhadapmu, kadar pembangkangan mereka terhadapmu, dan kadar kedustaan mereka kepadamu. Sebaliknya, wa iqabuka iyahum, dan juga dihitung kadar hukumanmu terhadap mereka. Ini ada kadarnya masing-masing. Fa in kana iqabuka iyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka itu cacian dan pukulanmu kepada mereka sama dengan kadar kesalahan mereka, budak-budak tersebut, maka selesai, impas. La laka wala alaik. Tidak ada keuntungan bagimu dan juga tidak merugikanmu. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Rasulullah perinci. Kalau ternyata hukumanmu kadarnya lebih rendah daripada dosa-dosa mereka, maka kau akan mengambil kisos dari mereka. Keuntungan bagimu. Tapi kalau sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, kalau ternyata hukumanmu kepada mereka lebih parah daripada dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, uqtusalahu minkal fadlu, maka kau yang akan dikisos dan diambil pahalamu untuk mereka. Ketika mendengar hal ini, cuma 3 kemungkinan. Impas, kau yang menang atau kau yang kalah. Karena kau balas kezaliman dengan apa? Kezaliman. Tidak ada yang bilang kau yang mulai, enggak ada begitu Islam. Memang dia yang mulai, tapi kalau kita berlebihan, kita yang kena. Fatanahar rajulu, maka orang itu pun bergeser. Faja'ala yabki, maka dia pun menangis. Wa yahtif, kemudian dia keras isakannya. Faqala Rasulullah sallam, Rasulullah berkata, "Ama taqra'u kitab Allah?" Tidakkah kau baca firman Allah? "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dalam Al-Qur'an kata Allah, kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak seorang jiwa pun yang akan dizalimi. Meskipun hanya sebesar biji sawi akan kami datangkan. Ya. Faqala rajul, maka orang tersebut berkata, "Wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li wa lahum syai'an khairan min faraqatim." Aku merasa tidak ada yang terbaik bagi aku dengan mereka kecuali aku berpisah dari mereka. Itu aku merdekakan mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Aku persaksikan engkau bahwasanya mereka budak-budakku merdeka. Jadi tidak pingin masalah. Dia khawatir kalau pertahankan budak tersebut dia tidak bisa mengontrol dirinya. Khawatir dia bisa membalas lebih. Dan tidak ada timbangan di rumah. Oh, sekarang ini berlebihan, tidak ada kan? Kita semua kira-kira, apakah makian saya impas dengan kenakalan budak? Tergantung isi makiannya. Kalau makiannya parah ya mungkin tidak impas. Maki kan bertingkat-tingkat, ya enggak? Bertingkat-tingkat. Maka kalau kita cocok sama orang, ya udah kita cerai. Bukan cerai, kita pisah, kita pecat, selesai. Seorang laki-laki, misalnya dia punya istrinya zalim, tapi dia khawatir dia membalas kezalimannya lebih, sudah putus, ngapain dilanjutkan? Daripada kita yang berdosa. Kapan membalas kezaliman dengan kezaliman lebih parah, maka kita yang binasa. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan, lakinnal mumathalata qad yakunu ilmuha wa amaluha muta'assiran. Untuk bisa balas setimpal itu terkadang susah. Sulit. Secara teori, secara praktik juga apa? Susah. Dia khianat, kita balas dengan makian. Ini timbangannya bagaimana? Enggak tahu. Ya kan? Kita enggak tahu. Taib. Jadi ini kalau antara manusia. Yang berikutnya antara jin, antar para jin, ya sama dengan antar manusia. Mungkin mereka saling sihir-sihiran, wallahu alam ya. Ini urusan mereka para jin. Kita nggak ngurus mereka. Tapi mereka juga ada makhluk ya yang mereka hidup dia. Itu bukti nyata orang kerasukan. Ada orang tidak tahu bahasa Jawa, tahu-tahu bisa nembang Jawa. Siapa yang ngomong tuh? Jinnya yang masuk dalam dirinya. Jadi pernah ketemu ada perempuan masuk-masukan jin. Jinnya ngomong Belanda. Di mana orang ini nggak pernah belajar bahasa Belanda. Karena ada jin Belanda masuk, jin Londo, jin bule masuk ke dalam apa? Dirinya.
Jin itu ada. Kita rasakan meskipun tidak pernah melihat ya. Terkadang meskipun dia bisa menjelma ya, tapi terbatas. Jin yang bisa menjelma terbatas, tidak semua jin. Ya, yang bisa jadi mak lampir, gendruwo ya. Jin dan jun ya, si manis jembatan Ancol itu jarang-jarang ya. Enggak bisa. Tidak semua, kata Umar bin Khattab, tidak semua. Sebagaimana manusia tidak semua jadi dukun, mereka juga tidak semua jadi seperti itu. Kebanyakan mereka hidup ya tanpa mengganggu manusia, mereka punya alam sendiri. Ya, tetapi di antara mereka juga ada kelompok-kelompok. Makanya Allah berfirman, jin berkata, "Kunna tara'iqa qidada" dalam surat Al-Jin. Kami itu juga bermodel-model. Disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu jin, ada jin ahlu sunnah, ada jin syiah, ada jin sufi, mungkin ada jin koruptor, ada jin jadi jin macam-macam. Jin juga macam-macam. Nah, di antara mereka juga ada sidang di antara mereka. Tapi yang ketiga, antara jin dan manusia. Bisa manusia menzalimi jin, bisa jin menzalimi manusia. Di antara contoh jin manusia menzalimi jin, di zaman Nabi ada ular masuk ke rumah. Maka disebutkan oleh Nabi, ular tersebut jangan dulu dibunuh. Tegur, suruh keluar, siapa tahu dia jin muslim yang kemudian dalam kondisi tertentu dia harus berubah menjadi ular dan tinggal di rumah seorang apa? Muslim. Kalau setelah 3 hari tidak keluar, boleh dibunuh. Apakah dia jin atau ular beneran, maka boleh dibunuh setelah 3 hari. Atau saya lupa, ada aturannya lah ya, ada aturannya. Karena terkadang ular tersebut ternyata jin muslim yang apa? Yang menjelma. Mungkin dia mengalami kondisi tertentu sehingga dia menjelma menjadi apa? Jadi jin. Ada hadisnya, coba nanti kita lihat ya misalnya. Saya cari hadisnya. Ini saya baca hadisnya. Dalam hadis Rasulullah suruh ada ular bunuh, ya, ada ular bunuh. Tapi dalam tentang kata Abu Lubab Al-Ansari, ini sami'tu Rasulullah sallam naha an qatlil jinnan atau jinan allati takunu fil buyut ilal abtar wa dha tufaitain ya atau tufyatain ya fa innahuma alladhani yakhtifan al-basar wa yattabi'ani ma fihi butunan nisa. Itu ada ular tertentu yang dibunuh saja, tapi ada sebagian ular yang harus dibiarkan dulu ya. Oh, ini disebutkan. Inna li hadhil buyut awamir fa idza ra'aitum syai'an minha faharriju, yaitu suruh keluar alaiha salasan, suruh keluar 3 kali. Fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafir. Kalau dia tidak mau keluar maka bunuhlah ya. Ada aturan pokoknya, intinya kalau ada ular di rumah, ada aturannya sebelum dibunuh. Maksud saya, ketika kita tidak melakukan aturan tersebut, bisa jadi kita mendolimi dia. Ternyata jin apa? Muslim. Itu contoh, maksudnya bisa jadi manusia mendolimi apa? Jin, bisa jadi. Dan sebaliknya, betapa banyak jin mendolimi apa? Manusia. Banyak sekali jin mendolimi manusia ya. Dengan sihir, perdukunan ya, jin-jin ya. Mereka dengan jin yang tinggal di tubuh manusia kerasa nyaman. Jin itu tidak mau keluar terkadang dari tubuh manusia, dia merasa nyaman ya. Manusia makan, dia ikut apa? Makan. Suruh kerja enggak mau, jin malas-malasan. Tinggal di tubuh manusia. Dia ikut makan dari apa yang dimakan oleh apa? Manusia. Seperti jin yang juga mencintai seorang wanita. Saya dapat kasus, jin tidak mau keluar di tubuh wanita. Kenapa? Dia cinta sama wanita tersebut. Terkadang dia datang dalam mimpi atau dalam wanita juga akhirnya suka sama jin tersebut. Jadilah simbiosis mutualisme atau parasitisme, Anda tahu lah. Ya. Ya, jadi ini apa namanya? Antara jin dan manusia. Bisa jadi manusia zalimi jin, bisa jadi jin zalimi apa? Manusia. Maka ada kisosnya nanti pada hari kiamat kelak. Tapi yang terakhir, model yang ketiga, ini sudah ya, kisos. Ini ada 2 kemungkinan.
Jin zolimi manusia atau manusia zolimi jin? Tapi yang terakhir antara manusia dengan hewan. Qisas antara yang dibebani taklif, maksudnya adalah manusia, dengan yang tidak dibebani. Adalah hewan. Ini sebenarnya lama berpendapat, saya bacakan aja perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia berkata tentang hadis, tentang bahwasanya ada qisas. Dia berkata, wa fahadha minad dalil al-qisas bainal bahaim. Ini di antara dalil bahwasanya ada qisas di antara hewan-hewan. Wa bainaha wa bain bani Adam, dan antara qisas antara hewan dan anak-anak Adam. Hatta al-insan law daraba dabbatan bighairi haqqin aw jawwa'aha aw attashaha aw kallafaha fawqa taqatiha fa innaha tuqtassu minhu yaumal qiyamah. Bahkan manusia kalau dia memukul seekor hewan tanpa hak, asal main-main mukul hewan, ya nggak boleh kita misalnya tembak-tembak misalnya burung untuk main-main, nggak boleh. Tapi kalau untuk ditembak untuk dimakan nggak apa-apa, ya. Tapi kita main-main nyiksa hewan, ya. Au jawwa'aha, atau bikin hewan lapar. Sudah pelihara kucing nggak boleh dikasih makan. Udah lepas aja bisa dimakan sendiri. Kenapa kau taruh di dalam kandang terus nggak dikasih makan? Au attashaha, atau bikin dia kehausan. Ini hati-hati ibu yang suka melihara apa? Kucing. Ya. Jangan berlebihan melihara kucing sampai senang lebih sayang kucing daripada suaminya, nggak boleh. Jangan juga sebaliknya, kucingnya tidak diperhatikan sampai kelaparan, kehausan. Au kallafaha fawqa taqati, atau dibebani dengan yang lebih berat. Sebenarnya kuda nggak dikasih makan, disuruh, ya. Saya pernah rame-rame naik dokar di Lombok zaman dulu, ya. Dokar kami berapa orang, mungkin 5 orang, beberapa 6 orang. Terus kudanya jalan, terus kudanya nggak mungkin kecapean kudanya. Akhirnya dipukul sama tuannya, wow, dia jalan berhenti lagi, dipukul. Kita nggak tega, kita turun aja deh. Kasihan, mungkin belum dikasih makan atau beban terlalu berat, wallahu alam. Intinya ya, terus banyak orang turun nggak tega, ya, nggak tega. Ini dibebani luar kemampuannya. Maka fa innaha taqtassu minhu yaumal qiyamah. Maka hewan-hewan ini akan mengambil qisas dari orang tersebut pada hari kiamat. Binadhiri ma dzalamaha au jawwa'aha, sesuai dengan kadar kezalimannya terhadap hewan tersebut atau dia menjadikan lapar. Wa yadullu lidzalika haditsul hirrah, dan ini ditunjukkan tentang hadis yang ma'ruf tentang hadis kucing yang di mana seorang wanita diadab gara-gara seekor kucing. Wa fi sahih, dalam sahih, hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'al imra'ata mu'allaqatan fin nari. Rasulullah melihat ada seorang wanita digantung di neraka jahanam, mungkin kakinya digantung. Wal hirratu takhdishuha fi wajhiha, dan kucing mencakar-cakar wajahnya. Wa sadriha, dan dadanya. Wa tu'adzibuha kama adzabatha fid dunya, dan kucing itu mengadabnya sebagaimana wanita tersebut pernah menyiksanya ketika di dunia, bil habsi wal ju', karena ditahan dan dibuat lapar. Kemudian beliau berkata, ini dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad, wa hadza amun fi sa'il hayawanat, dan ini berlaku pada seluruh hewan-hewan. Hati-hati, ya. Makanya kadang kita suka pelihara hewan, ya. Anak saya kapan dia nangkap apa? Si paling kecil, si bungsu, dia nangkap yang berubah-ubah warnanya apa? Bunglon. Dia tangkap, dia mau masuk. Saya aja pegang itu, jijik, dia pegang, tangkap. Dapat bunglon. Saya bilang lepasin, nak. Enggak. Simpan. Terus dia taruh di toples. Kasih makan loh, nanti kalau enggak dikasih makan dosa adik. Iya, biar dikasih makan. Saya ingatkan lagi, hati-hati loh, kasih makan loh, nanti dosa loh. Terus dia pergi sekolah. Dia pulang sekolah sudah enggak ada itu bunglon. Ditanya, Abi lepasin ya? Enggak. Saya enggak lepasin. Dia keluar sendiri. Ya sudah, itu rezekinya berarti. Karena lupa, kita malah zalimi apa? Hewan. Dia lagi pacaran sama pacarnya, ditangkap. Lagi sama istrinya, lagi sama suaminya, dipisahkan dari ayah dan ibunya. Pasti kita, maksudnya kalau ada hewan jangan zalimi. Kalau dipelihara yang benar, jangan dizalimi. Ya.
Kalau hewan aja enggak dizalimi apalagi manusia. Wa yajtanibu kullal jahdi min haqqil hayawan. Linsidadi turuqit tahlil wal irda'i fil akhirati wal ula. Ya. Fa inal fuqaha qalu al-'adzabu fihi muta'ayyin. Kemudian berkata salah seorang ulama ya dalam sebuah kitab bahwasanya seorang bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak hewan. Kenapa? Karena hewan itu tidak bisa kita ajak kompromi. Tidak bisa kita ajak dia ridho. Maafin gua ya. Dia nggak ngerti. Kalau manusia masih kita bisa ajak ngomong. Kalau hewan kita nggak bisa. Makanya insidadi turuqit tahlil wal irda. Karena jalan untuk membuat dia ridho atau dia maafin tertutup. Di akhirat maupun di dunia nggak bisa. Oleh karena itu tunaikan haknya dengan sebaik-baiknya. Fa innal fuqaha qalu, para fuqaha mengatakan al-'adzabu fihi muta'ayyin, bahwasanya kalau menzalimi hewan pasti azabnya. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha jangan mengganggu apa? Hewan ya. Kalau berhak untuk dibunuh dibunuh, kalau enggak jangan dizalimi. Taib. Terakhir di sini saya singgung tentang bagaimana kalau seorang muslim menzalimi orang kafir. Ya, jangan mentang-mentang orang kafir kemudian kita zalimi, tidak boleh ya. Orang kafir juga makhluk ya, anak ciptaan Allah, turunan anak Adam, maka tidak boleh kita zalimi ya. Ayat-ayat menunjukkan akan hal ini, di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Wahai orang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah dan jadilah saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum, yaitu orang kafir atau orang musyrik yang kalian benci, membuat kalian tidak berbuat adil. I'diluhu aqrabu littaqwa. Ya, buat adillah sungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Al-Baydhawi berkata ketika mengomentari ayat ini, la yahmilannakum syiddatu bughdhikum lil musyrikin ala tarkil adl. Jangan sampai kalian begitu benci kepada orang musyrikin, kalian berbuat tidak adil kepada orang musyrikin. Fata'tadu alaihim, lantas kalian melampaui batas. Contoh, itu birtikabi malat yahillu. Kalian melakukan perbuatan yang tidak halal bagi orang kafir. Contoh kamuslah. Kalian muslah. Itu kalau dalam jihad. Misalnya perang orang kafir, orang musyrik. Kita orang kafir mati sudah. Jangan kita cincang-cincang. Nggak boleh. Adab Islam nggak boleh. Meskipun dia musuh. Tidak boleh. Au qadfin. Atau nuduh yang tidak-tidak. Dia masih itu. Oh, ini berzina. Padahal dia tidak berzina. Wa qatli nisa'in. Wasibya. Demikian dalam perang tidak boleh kita bunuh perempuan. Kecuali perempuan itu ikut perang. Nggak boleh, ini perempuan, anak-anak nggak boleh. Udah, bunuh aja sekarang, nanti kalau besar jadi penjahat. Bunuh sekarang, nggak boleh. Nggak boleh. Wa naqdi ahdin tasyaffiyan mimma fi qulubikum. Atau ada sudah janji dengan orang kafir, perjanjian, terus kita batalkan karena untuk melampiaskan kemarahan kita. Maka ini tidak boleh meskipun in kana hadza lil adli ma'al kuffar fama dhannuka bil adli ma'al mu'minin. Ini saja Allah suruh kita bersikap adil terhadap kaum orang kafir, apalagi terhadap kaum mukminin. Makanya Nabi bersabda, "Man dzalama mu'ahadan." Siapa yang menzalimi kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad maksudnya sini kafir dzimmi, termasuk kafir dzimmi. Kafir mu'ahad itu kafir yang kita punya perjanjian dengan mereka. Kita di Indonesia, di dunia sekarang kan ada perjanjian damai dengan orang-orang non-muslim dan PBB dan yang lainnya. Intinya perjanjian damai. Sehingga kita ke negeri mereka damai, mereka di negeri juga apa? Damai. Itu dalam Islam boleh aja. Tapi demikian juga di zaman dahulu, di zaman Nabi atau di zaman para khulafaur rasyidin, ada orang kafir yang hidup di bawah naungan kaum muslimin, disebut kafir dzimmi. Mereka bayar upeti dan ada ukuran-ukurannya sebagaimana orang Islam juga bayar zakat. Maka tidak boleh zalimi, kata Nabi, man dzalama mu'ahadan, siapa yang menzalimi kafir mu'ahad atau kafir dzimmi, aw intaqasahu atau mengurangi haknya. Mentang-mentang dia orang kafir, kita gajinya kurangi, enggak boleh. Aw kallafahu fawqa taqatihi, atau kita bebani dia di luar kemampuannya. Bebani dia di luar kemampuannya, suruh kerja yang berat-berat. Aw akhadha minhu syai'in bi ghairi tibi nafsin, atau ngambil suatu dari dia tanpa dia ridha. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan mendebatnya pada hari kiamat kelak. Rasulullah juga bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang bunuh kafir mu'ahad, yaitu kafir yang punya perjanjian dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Dan padahal bau surga itu bisa dihirup aroma surga dari perjalanan 40 tahun ya. Rasulullah juga bersabda, "Wa inna Allah azza wa jalla lam yuhilla lakum an tadkhulu buyuta ahlil kitab illa bi'idnin." Allah mengharamkan kalian masuk di rumah ahlul kitab, yaitu ahlul kitab yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, kalian masuk rumah mereka tanpa izin, enggak boleh. Allah haramkan. Wala darba nisa'in, dan kalian tidak boleh mukul wanita-wanita mereka, wala akla thimarihim,
Kalian tidak boleh makan hasil buah mereka. Idza a'taukumul ladzi alim. Kalau mereka sudah bayar kewajiban mereka, tidak boleh berlebihan ngambil lagi hasil buah mereka. Rasulullah SAW tegur. Ya. Oleh karenanya, ini dalil bahwasanya kalau kita menzalimi orang kafir pun kita akan dikisas, ya. Taib, ada yang bertanya, apa fungsinya kisos dengan orang kafir, Ustaz? Ya, fungsinya kalau kau punya amal soleh jadi berkurang. Allah adil. Kalau kau pun masuk surga, akan diambil sehingga surgamu turun karena pahalamu diambil. Terus orang kafir buat apa, Ustaz? Ya mungkin nerakanya naik. Jelas dia tidak boleh di neraka. Tapi Allah maha adil. Allah maha adil. Intinya ikhwan, hati-hati jangan berbuat zalim sama sekali. Jangan meremehkan. Bisa jadi kita zalimi orang kecil, ternyata itu adalah titik kebinasaan kita di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Hati-hati. Tapi demikian saja kajian kita. Maaf kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu